Seorang bos gangster ini sangat mencinta pekerjaan ini. Dia tidak pergi berkelahi, dia pergi ke rumah seseorang untuk memasak. Pangsit harus dibungkus dengan tangannya, bawang putih harus ditumbuk dengan tangannya. Makanan yang dia masak sangat menakjubkan. Pada pagi hari, Ryota masih sedang tidur. Dia bermimpi ada seorang gadis cantik sedang masak makanan untuknya. Dia jatuh cinta dengan senyumnya, cemberut bibirnya untuk mencium. Tidak terduga ketika dia membuka matanya itulah Ryuichi, bos geng gangster. Dia kaget dan bangun tidur. Joji marah. Aku baru selesai membersihkan lantai, ayo bangun. Tapi dia selesai memasak sarapan. Sarapan ada nasi, telur dan sup. Ryota tidak berani makan, alasannya adalah untuk pergi ke sekolah atau dia akan terlambat. Ryuichi menyuruh Joji memberikannya sedikit uang. Ambil kertas ini dan beli beberapa makanan berdasarkan itu. Kemudian dua orang Ryuichi dan Joji mulai makan saparan. Ryuichi memukul telur ke mangkuk, masukkan kecap ke dalam dan menikmati makanannya. Tapi Ryota setelah selesai belajar, segera berlari ke supermarket. Ambil gerobak dan masuk untuk membeli makanan. Pertama adalah daging ayam. Lalu bawang panjang. Lalu lumpia pangsit. Dua kata terakhir yang tidak bisa dia baca. Ponselnya juga habis baterai. Dia harus bertanya staf. Tapi dia tidak bisa membacanya. Tepat waktu itu, temannya Haruna lewat dan bertanya apa yang terjadi. Dia mengambil kertas itu dan pergi. Kamu bukan selesai kelas dari awalnya, kenapa sekarang kamu pergi untuk membeli makanan? Melihat dalam keranjang gerobak ada kertas, segera mengambil untuk melihat. Apakah kamu bersembunyi pacarmu di rumah? Tapi melihat dengan jelas ini adalah tulisan tangan pria. Ryota, kamu sangat bagus, menemukan pacar dari kapan? Haruna tertawa sampai mengeluarkan mata air. Tepat pada saat itu, polisi melewati. Bapak datang sini sangat tepat waktu, aku memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Dia baru ingin mengatakan tiba-tiba terkejut. Seperti firasat, dia berbalik kepalanya segera melihat Joji sedang menatapnya. Dia takut dan membuka dengan besar mulutnya. Sedangkan Joji sedang diberi makan oleh pelayan ini dengan sosis. Polisi melihat, dia pasti gila ya. Dia sangat pintar, segera berbohong dan bertanya polisi. Kata-kata ini membaca bagaimana? Kata-kata ini membaca adalah, baiklah, tidak dibutuhkan lagi. Lalu dia dengan cepat melarikan diri. Di perjalanan kembali rumah, dia bertanya sendiri. Kata-kata ini bagaimana cara membaca? Dia berhenti memikirkannya, jadi dia membuang kertas itu. Tapi ketika kembali rumah, dia akan ditekan di atas meja oleh Joji. Pak Ryuichi menekan paku ke tangannya. Perlakukan tangannya seperti makanan. Dia menggigil, lalu kembali mengambil kertas itu. Tetapi ketika dia mengambilnya, dia melihat dua kata itu di pintu kaca sebuah restoran. Dia senang seperti mengambil emas. Ternyata itu adalah kata bawang putih, susah baca ya. Kembali rumah, dia melihat rumahnya gelap seperti tinta. Diam-diam, tiba-tiba kepalanya membentur sesuatu. Nyalakan listrik, melihat Ryuichi sedang mengangkat pistol ke arahnya. Ryota takut banget dan jatuh ke tanah. Lain kali kamu pulang, jangan licik, ini rumahmu. Ini adalah apa? Lemari es baru dibeli. Pisau juga membeli dengan baru, panci juga membeli beberapa yang baru. Sepertinya dua bos ini benar-benar akan tinggal di rumahnya. Ryuichi melihat kantong makanan yang baru beli, dia mengeluarkan bungkus ayamnya. Tangan kiri menekan pisau, tangan kanan potongan-potongan kecil daging. Sedangkan Joji masak nasi. Tepat pada saat ini, ponsel Joji berdering, dia harus keluar. Ryota lalu memasak nasi untuknya. Melihat bos gangster memotong bawang putih, dia takut. Cara yang benar untuk mencincang bawang putih adalah dengan menghancurkannya terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mencincangnya. Jadi selama masak makanan, bawang putih baru memecah banyak protein, yang baik untuk kesehatan. Dia mendengar itu segera kaget. Kemudian, dia bercampur daging, bawang panjang, bawang putih untuk buat isi kue. Melihat cara dia buat kue ini, tidak siapa bisa berpikir dia adalah bos gangster. Ryota dengan senang membantu. Tapi dia berkemas sangat buruk.
Takut Ryuichi akan memarahinya, dia mengubah topik pembicaraan. Kelompok gangster kamu juga baik hati ya, bahkan membantuku lagi. Di mana kamu pikir, geng kamu baru baik hati ya? Dia segera membeku, kurang tahu menjawab Ryuichi bagaimana. Sebuah piring pangsit sudah menyelesaikan. Ada juga yang dibungkus Ryota, sepertinya tidak mau memakan. Untuk mengurangi malu, dia mengatakan, "Aku sedang menunggu hasil wawancara perusahaan, jika tidak, paketnya akan lebih baik. Jika kali ini tidak lulus, jadi aku akan mati." Tepat pada saat itu, bel berdering, kurir sudah membawa barang datang. Dia menarik napas dalam-dalam. Berhasil atau tidak tergantung momennya. Kemudian menutup mata, membuka mata. Setelah melihat hasilnya, dia merasa sepertinya jatuh ke neraka. Ryuichi melihat itu, memutuskan untuk tidak bertanya, lebih baik dia harus masak nasi. Dia memasukkan pangsit ke dalam panci, menambahkan 1 mangkuk air, dan menutupnya. Kemudian, dia tumis bawang putih hingga harum, masukkan telur, masukkan nasi, dan bawang bombay. Bercampurnya, nasi goreng sudah selesai. Pada saat itu, pangsit juga dimasak. Melihat piring pangsit ini, baru lihat sudah ingin makan. Nasi goreng juga lebih harum. Setelah selesai makan, Ryuichi menyuruh Ryota makan nasi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata untuk tidak makan. Dia segera mulai makan. Dia pertama-tama mengambil pangsit lalu memasukkannya ke dalam semangkuk kecap dan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Mantap ya. Kemudian, dia sendok 1 sendok nasi goreng, makan 2 sendok besar segera. Ryota lapar melihatnya. Kemudian menyesap bir dan memakan sepotong pangsit lagi. Ryota mendekat meja makan. Jadi aku juga makan ya. Jika ingin makan, ayo makan dengan cepat. Kemudian dia mengambil sepotong pangsit, menambahkan sedikit kecap dan memasukkannya ke mulutnya. Makan sepotong lagi. Isi pangsitnya enak banget. Semakin dikunyah, semakin enak rasanya. Bagaimana caramu masak? Aku menaruh sedikit kecap di dalamnya, jadi ketika aku memakannya, itu harum. Bagian isi sangat penting, harus dicampur dengan tangan. Jika isiannya halus, tambahkan sedikit garam, lalu tambahkan sedikit kecap asin. Ayo makan lanjut ya. Dia memasukkan sepotong lagi ke mulutnya, merasanya sangat puas. Makan sepotong sup, wow, sangat mantap. Ambil sepiring nasi goreng lagi, tidak bisa berhenti memakannya, memujinya sambil makan. Itu tentu saja, saat goreng nasi aku sudah tambahkan sedikit kecap asin. Bahkan nasi goreng masih ada sedikit manis, mantap banget. Rahasia hidangan ini adalah menggunakan lemak babi. Gunakan lemak babi untuk menggoreng nasi, menambahkan aroma bawang putih dan kecap akan membuat orang jatuh cinta. Jadi dia hanya nasi goreng sekali dalam semalam. Jadi kamu salah ya, nasi harus hangat, nasi makin baru makin baik, seperti itu baru harum. Ryota berpikir sebentar lagi, tapi pada biasanya orang-orang selalu gunakan nasi dingin untuk menggoreng nasi. Kamu gak usah mendengar orang lain, ada sesuai tidak, belum coba gimana bisa tahu ya. Ayo cobalah, kamu akan memiliki kehidupan penuh ya. Ryota memikirkannya ketika dia mendengar bahwa dia gagal dalam wawancara. Hari ini dia makan nasi sambil menyerap pelajaran baru. Kemudian kedua orang menghabiskan semua makanan di meja. Episode 2 film ini sampai ini berakhir, jika suka ayo dukungan video berikutnya ya. Saya harus pergi untuk makan, lapar banget ya. Nanti kita akan bertemu lagi di video lanjut ya. Sekarang saya harus masak.